ada. Tapi kalaupun harus terpaksa memukul, pukul yang tidak memberikan bahaya. Misalnya pada bagian yang banyak dagingnya, coba contohin. Dari mana? Dari mana? Sini kan banyak daging nih, Mana? ya kan? Pukul. Sakit juga. Berarti kalau orang gemuk boleh di mana aja dong? Ke daging banyak semua. Orang gemuk boleh di mana? Bel. Karena banyak daging semuanya ya. Enggak, jangan digulung. Ustaz. Pas si Udin lagi nanya-nanya. Si Udin lagi nanya-nanya datang ya kan. Bener. Kan lagunya gitu si Udin gimana? Datang Kepadaku. Terus. Bang, saat itu. Oh udah kan terjadi Ustaz. Iya. mumpung ada Ustadz, Iya, mumpung ada ada pertanyaan nggak? Pertanyaan banyak. Nah, tanya aja, belum tentu dijawab. Kalau Ustadz Paang nggak boleh nanya sama saya. Kenapa tuh? Biar si Udin aja yang nanya. Karena yang datang kepadaku kan si Udin. Iya. Ustaz ada pertanyaan nih Ustaz. Oh iya. Katanya kan kita itu harus patuh sama orang tua. Katanya kan kita itu harus patuh sama orang tua. Karena ridho Allah ada di ridho orang tua. Iya. Murka Allah ada di murka orang tua. Iya. Nah bagaimana Ustadz kalau misalnya orang tua kita tuh sholat enggak, puasa enggak, ngelakuin rukun Islam enggak, perintah yang lain juga enggak. Gimana tuh kita sebagai anak Ustadz masih wajib taat atau gimana? Oh gimana nih? Orang-orang Kerawang jawabannya nih. Ya kan? Jadi memang tadi hadisnya kan. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah terletak kepada keridhaan orang tua. Dan kemarahan Allah juga kalau orang tua kita marah. Nah ini sekarang pertanyaannya kalau orang tua kita tidak menjalankan syariat. Anaknya puasa, orang tuanya ngopi jam 12 gitu. Ini kita lagi puasa ya, bela-belain sahur. Dia jam 9 Sahur. nyarap bubur. Nah kayak gini gimana? Ya tetap berbuat baik. Bahkan saat orang tua kita beda keyakinan, Ya, saat orang tua beda agama sekalipun, tuh. kita harus berbuat baik kepada mereka. Yang nggak boleh kalau mengikuti kemusyrikan atau kemaksiatan mereka. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Tapi ingat, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Allah. Dan bergaulah dengan mereka dengan cara yang baik. Kalau orang tua kita belum menjalankan syariat, seandainya ada ya, kita deketin, kolek bawa kayak tadi. Ini makan biji salak sendiri. Nelennya sambil Dan namanya juga biji. biji salak ya kan. Tapi kan udah kenyal. Benar. Beda ya. Itu bagi ke orang tua. Oh, gitu. Jawab dengan kelembutan. Siapa tahu itu jadi jalan hidayah. Amin, Apalagi amin, di bulan amin. berkah. Ya enggak? Apalagi di bulan maghfirah, di bulan ampunan. Siapa tahu ini jalan keberkahan. Hampir kebalik tuh tadi Pak Ang tanya ya. Kalau saya kebalik, orang tua saya puasa. Siang-siang saya yang ngopi sambil jilid. Lagi ada skripsi. Oh, kok kopi paste terus. Itu beda. Ada lagi yang mau nanya nih. Ustaz. Subhanallah. Ustaz Zubki mau nanya nih. Iya. Ada sekarang gaya didik orang tua. Ini demi anaknya kebaik, demi anaknya soleh. Mereka kadang menggunakan cara-cara kekerasan. Dengan cara mencubit, memukul. Nah ini hukumnya gimana Pak Ustadz? Ya baik sebenarnya kata pukul tuh ada. Ya baik kepada istri maupun kepada anak. Tapi kan syaratnya bukan pukulan yang memberikan sesuatu yang bahaya. Karena yang namanya iqab, yang namanya hukuman, yang namanya punishment, Allah ngajarin kepada kita. Rasul juga ngajarin. Nabi pernah kok nggak menegur sahabat sampai puluhan hari karena nggak ikut dalam satu peperangan. Artinya dalam Islam yang namanya iqab atau punishment itu ada. Tapi kalaupun harus terpaksa memukul, pukul yang tidak memberikan bahaya. Misalnya pada bagian yang banyak dagingnya, coba contohin. Dari mana? Sini kan banyak daging nih, Mana? ya kan? Pukul.
Sakit juga. Tat, berarti kalau orang gemuk boleh di mana aja dong? Kita daging banyak semua. Orang gemuk boleh di mana? Gitu, Tat, ya? Karena banyak daging semuanya ya. Enggak, jangan digulung Tat. Ustaz enggak boleh digulung. Misalnya kan kalau pipi, muka, kepala itu kan bahaya, ya kan? Mungkin kalau sekedar menjiwir, apa ini? Orang Kerawang bilangnya apa kalau Jewer. Jewer. dijewer ya kan? Atau ditarik cambangnya dikit gitu kan? Sampai rontok bulunya 10 gitu kan? Ya, Kalau dicubit pelan boleh nggak nggak dicubit boleh pelan? gitu. Cubit Iya. pelan boleh? Boleh. Tapi pakai tang. Oh jangan. Itu membahayakan. Nggak boleh. Ya kan? Itu pun kalau harus terpaksa. Iya, Tapi iya. kalau bisa dengan pendekatan persuasif, diarahkan, diberikan contoh. Kadang anak-anak tuh lebih denger atau nasihat itu kalau orang tua memberikan contoh. Orang tua nggak pakai sholat, tapi dia sholat. Biasanya anak-anak tuh ikut sholat. Benar. Gitu kan, jangan sampai anaknya, sholat nggak? Iya benar-benar. Bapaknya lagi megang Iya. benar. kartu, banting, double 6. Iya. benar. Ayo. Nah ini bukan pendidikan keteladanan ya. Jadi keras dalam artian bukan kasar ya. Bukan yang membahayakan apalagi sampai pada biru karena anaknya nggak mau ngaji. Jangan ya kan. Oh. Tegas harus karena banyak orang yang sukses dan berhasil karena orang tuanya keras mendidik. Wali mungkin bisa jadi kayak gini juga karena pendidikan orang tuanya. Benar. Ini orang tuanya orang tua yang bisa mendidik dengan baik. Makanya jadi sukses sekarang. Iya kayak Begitu. begini. Tapi ngomong-ngomong Ustaz, ada teman kita tuh udah di warung tuh. Oh mana ya? Itu di warung tuh. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana orang Karawang masih semangat? Ramadan hadir agar kita bisa menjaga panca indera, betul? Kita punya telinga, berapa telinga kita? Kita punya mata, berapa mata kita? Kita punya bibir atau mulut, berapa mulut kita? Pintar, tepuk tangan Karawang. Di kampung Ramadan kita diajarkan bahwa kalau telinga kita dua, artinya kalau mendengar jangan satu sisi. Harus mendengar kiri kanan, mendengar dua pihak yang bertengkar. Kalau satu yang kita dengar, maka kita akan terjebak kepada kehancuran. Begitu pula mata. Lihatlah satu konflik, satu nilai, satu persoalan dengan dua pandangan yang berbeda. Jangan sampai kita hanya memandang dengan satu pandangan yang kadang-kadang salah. Kalau kita sudah dengar, sudah lihat, maka tinggal diucapkan. Kata Rasul, termasuk orang yang bodoh kalau ada orang yang mengucapkan semua yang ia dengar. Makanya semua punya akun Facebook, punya Twitter, dipakai untuk dakwah atau untuk fitnah? Dipakai untuk menyebarkan kebaikan atau untuk perpecahan? Di kampung Ramadan Global TV ini kita ingin mengajak, yuk kita dengar seluruh informasi tapi cukup katakan yang benar. Allah berfirman, Inna sam'a wal basara wal fu'ad kullun ulaika kana anhu mas'ulan. Saya ingin dengar agak keras nih orang Karawang. Tiap satu ayat kita sambut dengan Allah, setuju? Ayo, yang tidak jawab saya doakan suaminya kawin lagi. Mulai. Ihdinas siratal mustaqim. Pintar. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ibu-ibu kalau di Al-Jihad beres waladhdallin Allah amin. Di mana-mana juga beres waladhdallin mah pasti A. Tidak ada yang waladhdallin al. Nah ini kelihatan jarang ke masjid. Tapi nggak apa-apa. Kita memang jadi umat kadang-kadang berbeda. Kita jadi bangsa memang berbineka tunggal ika. Tapi kita tetap satu mengobarkan persaudaraan kita dengan cara menjaga telinga. Jangan sekali-kali mendengar yang nggak jelas, betul? Menjaga mata kita. Jangan sampai ada bapak-bapak ngabuburit ternyata lihat cabai-cabean. Ucapkan yang baik. Kalau tidak bisa lebih baik diam. Ibu-ibu lebih baik kita ngomongin orang, lebih baik berzikir. Lebih baik kita mitnah orang, lebih baik kita berbaca Quran.
Subhanallah, inilah orang Karawang yang puasanya insya Allah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita dengarkan Mbak Inul akan menyanyikan lagu yang menyatakan bahwa seluruh panca indera kita akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi tepuk tangan untuk Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.